Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur karena di saat-saat yang orang lain tidak bisa melakukan, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan semangat ya, sehingga kita bisa berjemaah untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah lewat sholat zuhur di rumah Allah ini. Maka dari itu sekali lagi bersyukurlah, karena sungguhnya syukur itu memancing rahmat yang berikutnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian, di bulan Syawal ini kita sering menyaksikan hilir mudik orang-orang mempersiapkan pulang kampung atau yang dikenal dengan istilah mudik. Normalnya atau rata-rata orang mudik itu ya kisarannya 3 hari, 4 hari sampai 1 pekan lah. Dan persiapannya luar biasa ya. Mobil itu kadang-kadang sampai numpuk, bahkan terencana dengan rapi, sangunya lengkap, apa-apanya lengkap. Sebetulnya ya hampir sama atau mungkin lebih dari itu ya. Kita juga harus mempersiapkan mudik berikutnya ya. Mudik berikutnya itu mudik ke Balikpapan ya. Mudik ke alam barzah. Allah Subhanahu wa taala berpesan mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal lah, memang di hidup ini harus bekal ya. Mudik butuh bekal, mudik ke kampung halaman butuh bekal, lebih-lebih mudik ke alam barzah. Tapi mengapa kok orang tidak banyak mempersiapkan bekal itu? Karena rata-rata kalau kita sensus mungkin, rata-rata kita itu memaknai hidup itu ya di dunia ini. Hidup bahagia ada ya hidup di dunia. Tidak pernah terpikir bahwa dunia itu tidak lama, kita nanti akan pindah. Bahkan sekalipun tiap hari kadang-kadang kita menyaksikan orang dipanggil oleh Allah untuk meninggal dunia ya. Tetangga sebelah kadang-kadang. Tapi tidak ada kadang-kadang perubahan real apa yang harus kita persiapkan untuk mudik ke alam barzah itu. Maka mari kita berhati-hati, terutama bekal yang luar biasa itu ketika kita mampu menjaga istiqomah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat An-Nahl insyaallah 92 ya. Wala takunu kallati naqadat waslaha min ba'di quwwatin angkatha. Ini ada kisah di zaman dahulu, perempuan-perempuan Arab itu sering merusak kain yang sudah terpintal dari benang-benang itu, dirusak lagi. Nah, maksud saya karena puasa baru saja belum 1 bulan, mari kita jaga istiqomah kita di bulan Ramadan itu. Insya Allah salah satu, sekalipun tidak disebut dalam Al-Quran, tidak disebut dalam hadis, salah satu ciri amal itu diterima, salah satu diantaranya kita merasa kurang bekal itu, sedikit bekal yang kita kumpulkan, kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Tapi yang paling luar biasa, kita tidak menghilangkan begitu saja kebiasaan-kebiasaan Ramadan ya.
Dipanggil Allah ya lewat suara muadzin. Di Ramadan itu luar biasa kita. Ya kita segera. Maka pertahankan kebiasaan ini. Termasuk juga kebiasaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak mungkin di antara kita yang sudah tidak ketemu dengan Al-Quran lagi. Sudah tidak bingung ya, tidak baca Quran, sudah merasa nyaman. Maka ini yang disebut musibah ya. Maka dari itu saya ingatkan pada diri saya pribadi, puasa itu dua ujung yang harus diwaspadai. Satu ujung yang luar biasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada ampunan, ada sertifikat takwa. Ada dua sertifikat yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pada puasa. Tapi di sisi lain hati-hati. Hati-hati. Kalau di bulan Syawal ini kok hilang sama sekali kebiasaan Ramadan, itu berarti kita kena yang dampak yang berikutnya, bahwa puasa itu akan membuat kita celaka. Bahkan berkali-kali saya sampaikan ya di media-media maupun di majelis-majelis taklim ya, bahwa malaikat Jibril itu mendoakan Sakiya abdu celaka orang itu. Siapa mereka? Orang yang diberi kesempatan dakhalahi Ramadan tsumman salahu qabla falahu. Diberi kesempatan Ramadan tapi dosanya di Syawal ini belum diampuni. Ciri-ciri dosa tidak diampuni salah satu diantaranya malas, berat untuk beribadah. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi yang membuat kita ini berat untuk mendengarkan ceramah, untuk bermajelis taklim, untuk baca Quran, untuk bangun malam. Ron itu sebetulnya harus habis pada saat kita berpuasa. Harus terkikis minimal ya, berkurang. Karena ronnya itu kurang, maka semangatnya sesuai dengan nama yang diberikan oleh Islam ini, habis Ramadan Sawwalan au irtifaan, bulan, karena kita sudah dilatih 1 bulan, maka di bulan Syawal ini ada indikasi meningkat, bukan sebaliknya. Malam 1 Syawal, malam pertama kita tidak bangun malam. Ini kan luar biasa ini. Ini musibah besar lah. Ini ancaman besar. Pada saat Ramadan kita tuh rutin terawih. Pada saat Allah akan menubatkan, akan dijadikan, diberi gelar la'allakum tattaqun, dan sesuai dengan namanya Syawal, lah kok malah kesiangan. Bahkan sampai detik ini mungkin sudah berkali-kali kesiangan. Sudah berhari-hari kita tidak ketemu dengan Quran. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini yang berbahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena orang yang selamat itu adalah orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Karena Rasulullah sudah menegaskan innamal a'malu bil khawatim. Allah itu menilai kita di terakhir-terakhirnya. Nah, terakhir-terakhirnya baik berarti istiqomahnya bagus. Sudah paklop ya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Pada saat Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat Abu Sofyan, ya Rasulullah, tolong deskripsikan tentang Islam, buatlah saya tidak bertanya kepada orang yang lain. Dikira jawabannya panjang, ternyata Rasulullah hanya menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Yuk kita jaga istiqomah kita, tidak perlu banyak, tapi interaksi dengan Quran itu terus ya. Berusaha untuk memberi maaf dan memaafkan itu tidak hanya di bulan Syawal sebetulnya. Kita gelorakan terus ya. Jangan suka cari kekurangan orang ya. Kadang-kadang kalau suka cari kekurangan orang, susah kita untuk memberi maaf. Dan kita memaksa, kadang-kadang alam itu harus seragam, tidak mungkin. Berkali-kali saya sampaikan. Karena apa? Walau sya'allah la ja'alahum ummatan wahidah. Tidak mungkin selama kita hidup di dunia ini kita jumpai satu kelompok umat yang seragam. Tidak mungkin.
Itu fitrah, itu takdir yang tidak bisa dihindari. Maka mari kita jaga istiqomah kita ya. Tiap hari kita jaga istiqomahnya, amal-amal yaumiyahnya kita pertahankan. Insya Allah kebahagiaan sudah menunggu kita semua. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.